6 bulan setelah istri dan putrinya dibunuh oleh Red John, Patrick Jane akhirnya muncul kembali. Bukan sebagai konsultan, bukan sebagai mentalis terkenal, tapi sebagai pria yang kehilangan segalanya dan hanya punya satu tujuan, yaitu memburu Red John. Inilah momen pertama Patrick Jane sebelum bergabung ke CBI serta pertemuan pertamanya dengan Teresa Lisburn dan tim yang nantinya akan menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Awal dari kerjasama yang tak biasa, penuh sindiran, konflik, dan permainan psikologis yang mengubah segalanya. Agent Teresa Lisbon, you wanted to talk to me? Hi. Jane datang ke kantor CBI dan langsung menemui Teresa Lisburn untuk menanyakan perkembangan kasus Red John. Selama 6 bulan ia menghilang tanpa jejak setelah tragedi yang menghancurkan hidupnya. Kini CBI telah mengambil alih kasus Red John dari kepolisian Sacramento dan Jane ingin tahu sejauh mana penyelidikan berjalan. Teresa jelas terkejut melihatnya. Sebelum sempat membahas banyak hal, ia mendapat kabar bahwa sebuah mayat ditemukan. Lisby langsung dikirim ke lokasi, sementara Teresa mencoba menghadapi Jane yang terus mendesak soal berkas Red John. Ia menolak membahasnya sekarang dan meminta Jane kembali nanti. If I come back in 3 hours, will that be okay? Sure. Teresa lalu menyuruh Steve Hannigan mengantar Jane keluar. Di dekat lift, Hannigan bersikap meremehkan. Ia mengatakan sudah sering melihat pria seperti Jane, pria yang ingin membalas dendam atas kematian keluarganya. Ia menepuk bahu Jane dengan nada merendahkan dan menyuruhnya melupakan semuanya. Jane memprovokasi Hannigan hingga akhirnya ia dipukul. Would work with you. Jane tidak melawan, ia hanya mengatakan bahwa ia memang pantas mendapatkannya. Teresa membawanya kembali ke kantor dan mengkompres hidungnya yang berdarah. Tak lama kemudian Virgil Minelli berbicara dengan Jane di mana Jane kembali meminta akses ke berkas Red John. Minelli mengatakan ia bisa memberikannya tetapi butuh waktu. Sementara menunggu berkas itu datang, ia menyarankan Jane ikut bersama Teresa ke tempat kejadian perkara yang membuat Teresa mau tidak mau harus menurut. Can answer any questions you may have on the way. I'd like that. Sampailah di TKP, bertemu dengan Kimball Cho. Korbannya adalah Winston Dellinger. Ia ditembak 3 kali dan diperkirakan meninggal sekitar tengah malam. Hannigan mencoba menjatuhkan mental Jane dengan menggambarkan kondisi mayat secara detail. Jane sempat mual, tapi tetap memperhatikan. Saat Anda pergi, Jane menyuruh tim mencari wanita yang berkencan dengan korban. Hannigan mengejeknya dan menyebutnya cenayang. Jane dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada yang namanya paranormal. Ia menjelaskan secara logis, yaitu pada korban terdapat bau mint, parfum kuat, alkohol, serta kondisi mobil korban menunjukkan ia sedang bersama seorang wanita. Okay. Well, thank you for your input. Teresa kemudian menemui ayah korban, seorang hakim, yang menduga pembunuhan ini berkaitan dengan vonis-vonis berat yang pernah ayahnya jatuhkan. Jane secara belak-belakan menyebut bahwa Dellinger adalah pecandu alkohol, membuat suasana semakin tegang. You're simply casting aspersions? No, I just. Setelah itu, Teresa memberitahu Jane bahwa dia bisa mendapat banyak masalah jika hakim marah karena komentar Jane. Teresa lalu menerima telepon dari Cho yang mengkonfirmasi bahwa dugaan Jane benar tentang Dellinger yang sedang berkencan di malam sebelum kematiannya. Wanita itu bernama Kelly Burbage dan dia akan datang besok ke CBI. Setelah telepon dimatikan, Teresa sempat memuji Jane karena analisisnya benar kalau korban sedang berkencan. Teresa lalu menyuruh Jane untuk membersihkan diri dan kembali ke CBI besok untuk mengambil berkas-berkas Red John. Get in. Keesokan harinya, Jane sudah berada di kantor dengan setelan rapi dan secangkir teh di tangan. Tim mulai menginterogasi Kelly Burbage, wanita yang terakhir bersama korban. Ia menyebut mantan pacarnya, Emmett Cox, yang cemburu dan mengikuti mereka pada malam itu. Singkatnya, Emmett dipanggil ke CBI. Dia mengatakan bahwa dia mengikuti Dellinger, tetapi Dellinger mengemudi terlalu cepat sehingga ia kehilangan jejak dan memilih pulang. Hannigan ingin mencoba lagi untuk menjebaknya, tetapi Teresa berpikir bahwa Emmett mengatakan yang sebenarnya.
Beberapa waktu kemudian di ruangan utama, Rigsby dan Cho mendapat kemajuan penyelidikan. Laporan balistik memberikan peluru yang bersarang di Delinger ternyata pernah dipakai dalam perampokan lama di mana senjatanya tidak pernah ditemukan. Dan laporan lainnya, Delinger pernah menabrak seorang wanita bernama Mia saat mabuk. Namun hukumannya diringankan karena campur tangan ayahnya. Sementara suami Mia, Christian Dos Santos, pernah mengancam Delinger. Detektif yang menangani kasus lama itu bernama Nathaniel Kim. Talk to him. I'll talk to the husband. Where are the Red John files? They're supposed to be here by now. Cho kemudian pergi menemui Kim di bar. Selain detektif, Kim juga memiliki bar. Ia memberitahu Cho tentang kasus tabrak lari Delinger, di mana darah yang ditemukan di mobil Delinger bukanlah darah Mia. Jadi tidak ada dasar untuk kasus ini, meskipun ia sendiri curiga mungkin ayah Delinger yang seorang hakim ada di baliknya. Freaking Tyrannosaurus Rex. I'm gonna accuse him of obstruction of justice on a hunch. Sementara di sisi lain, Teresa berbicara dengan Christian Dos Santos dan Ibu Mia. Christian mengatakan bahwa seharusnya ia tidak mengancam Delinger. Tetapi Ibu Mia berpikir Christian seharusnya melakukan lebih banyak lagi, karena pembunuh Mia tidak dihukum atas kejahatannya. Kembali lagi ke CBI, tim menemukan jalan buntu. Tidak cukup bukti untuk menetapkan pelaku. Teresa pun meminta semua tersangka untuk datang ke CBI bertepatan dengan file-file Red John yang datang. Ketika Jane ingin memeriksa berkas itu, Teresa meminta bantuan darinya. I need your help. Beberapa waktu setelah para tersangka duduk di satu ruangan, Teresa merasa Jane mempunyai keahlian yang hebat. Awalnya Jane menolak dan mengatakan bukan seorang cenayang, namun akhirnya ia setuju. Di dalam ruangan, Teresa memperkenalkan ke semua orang bahwa Jane adalah konsultan CBI. Jane memulai pembicaraan dengan pertanyaan pertama yang selalu ia lontarkan pada tiap tersangka. Quick question, which one of you killed Winston Dellinger? Pertanyaan itu membuat mereka tersinggung dan berniat pergi. Namun, itu adalah strategi Jane dan mengatakan pada Teresa bahwa 70% tahu siapa pelakunya. Para tersangka pun diminta duduk kembali. Untuk menjadi 100%, Jane menggunakan trik kartu tarot. Jane memberitahu mereka bahwa mereka semua harus mengingat mimpi-mimpi paling menakutkan mereka sementara kartu-kartu tarot dikocok dan diletakkan di atas meja. Dari mimpi dan kartu itu, maka akan terungkap siapa pelakunya. Jane memberitahu mereka pikiran bawah sadar akan memilih kartu yang tepat. Setelah semua mengambil, Jane menyebutkan mimpi masing-masing tersangka dan mencocokkan kartu dengan masing-masing mimpi tersebut. Ibu Mia dengan kartu love, ayah Delinger dengan kartu kematian, Kelly kartu kebodohan, suami Mia Christian kartu setan, dan Nathaniel Kim kartu penyihir. Lalu ketika terakhir, di Emmett Cox, Jane menggambarkan mimpi Emmett dengan kartu orang digantung karena ketakutan telah membunuh seseorang. Namun kartunya justru kartu penyihir di mana harusnya milik Kim. Semua orang bingung tapi tidak dengan Jane karena kartu orang digantung itu telah berpindah ke tangan Kim. Jane lalu mengatakan Kim adalah pelakunya. Pada saat Jane mengatakan kartu tarot ini bisa menunjukkan siapa pelakunya, sepersekian detik Jane melihat ketakutan pada Kim. Lalu ketenangan muncul saat mendapat kartu penyihir dan Jane tidak mengarah pada Kim sebagai pelaku. Dan terakhir saat kartu orang digantung berpindah ke tangan Kim, ekspresi ketakutan itu muncul kembali. Kim meskipun dengan kuat menolak mengaku, namun Jane dengan kata demi kata membuat Kim menangis menunjukkan penyesalannya. That's your man. Pindahlah ke ruang interogasi untuk mendengar motif Kim. Ia pernah membuat kesepakatan kotor dengan ayah Delinger, yaitu tempat barnya yang hampir ditutup. Sebagai gantinya, Kim harus menghapus bukti-bukti apapun jika Delinger mengalami masalah, termasuk kasus tabrak lari Mia. Dan tiba di hari kejadian, Delinger menelpon Kim dalam kondisi mabuk dan mengatakan merasa menabrak seseorang lagi, tapi tidak tahu siapa yang ditabrak.
Sampai di tempat kejadian, Dellinger mengatakan Kim harus melindunginya jika benar telah menabrak orang lagi. Kim merasa harus bertindak, tidak mau diperalat sepanjang hidupnya. Ia lalu menembak Kim. Kim lalu bertanya apakah CBI telah menemukan orang yang ditabrak Dellinger. Cho mengatakan Dellinger memang menabrak, tapi bukan manusia, melainkan hewan, yaitu rusa. Dan kasus selesai. Esoknya, Virgil Minelli secara resmi merekrut Patrick Jane sebagai konsultan CBI. Hannigan dipindahkan karena menolak bekerja sama dengan Jane sehingga meninggalkan satu kursi kosong lagi. Tim juga menerima berkas calon agen baru dan Rispy tertarik pada berkas dengan nama Grace Van Pelt. Like this one. She's cute. Di akhir hari, Teresa menemukan Jane tertidur di sofa setelah semalaman membaca berkas Red John. Ia membiarkannya. Dan dimulailah kerjasama antara Patrick Jane dan Teresa Lisbon, awal dari perburuan panjang terhadap Red John.